Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya yang kedua mengenai dampak pertambahan penduduk terhadap ketersediaan air. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Usaha pelestarian dan pengembangan air. Dalam pelestarian dan perkembangannya, terdapat beberapa masalah krusial yang memerlukan upaya tindak lanjut segera dan penanganan terpadu, yaitu 1. Lemahnya koordinasi antara instansi yang terkait dan kurangnya akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, meningkatnya konflik karena semakin terbatasnya ketersediaan air sementara kebutuhan air semakin meningkat. 3. Kurangnya dana untuk investasi dan tidak mencukupinya dana untuk cost recovery. Yang keempat, semakin beratnya pencemaran air. Usaha pelestarian air. Yang pertama itu kita dapat melakukan pemeliharaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan sumber air. Yang ketiga, pengisian air pada sumber air. 4. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. 5. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. 6. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu. Yang ketujuh, pengaturan daerah sempadan sumber air. 8. Rehabilitasi hutan dan lahan. Dan 9. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Lanjut, kebijakan yang mengenai pengembangan sumber daya air. Yang pertama, berdasarkan peraturan terkait dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional, arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagai berikut. 1. Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mendorong proses pengolahan sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan wilayah sungai. Dasar pembiayaan pembangunan sumber daya air. Dana infrastruktur sumber daya air dianggarkan di tingkat pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, dan di tingkat daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penganggaran di tingkat pusat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga-lembaga yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengembangkan rencana kerja pemerintah tahunan. APBN dapat bersumber dari mata uang lokal, pinjaman, dan hibah dari negara atau lembaga donor. Adapun solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya. Yang kedua, menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis. Yang ketiga, melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun kesimpulannya yaitu sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketersediaan air sangat diperlukan, namun harus berada dalam jumlah yang cukup memadai. Sejalan dengan perkembangan permintaan air yang meningkat, sedangkan kemampuan penyediaan air semakin menurun akibat menurunnya daya dukung lingkungan sumber daya air dengan adanya pengeksploitasian sumber daya air yang berlebihan, keberhasilan dari pengelolaan sumber air sangat tergantung pada pemerintah, masyarakat, serta konsisten dalam implementasinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.